Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Aridingrum dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Yuk simak videonya baik-baik. Langsung masuk aja ke klasifikasi makhluk hidup. 5 klasifikasi makhluk hidup terdapat Monera, Protista, Fungi, Plantaya, dan Animalia. Nah, salah satu kingdom yang akan saya jelaskan yaitu Monera. Monera berasal dari kata moneres yang berarti tunggal. Monera adalah kelompok makhluk hidup uniseluler atau bersel satu yang termasuk prokaryotik. Monera tidak memiliki organel bermembran seperti nukleus atau organel yang terikat membran. Nah, ciri-ciri dari Monera: pertama, tersusun dari uniseluler atau satu sel, mempunyai tipe sel prokaryotik. Dan yang ketiga, mempunyai dinding peptidoglikan. Untuk ciri yang ketiga ini, tidak semua dari Monera ini mempunyai dinding peptidoglikan, tapi hanya sebagian besar yang mempunyai dinding peptidoglikan. Lalu yang keempat, memiliki dinding sel yang kaku, dan yang terakhir, memiliki habitat yang luas. Klasifikasi Monera. Pertama ada Archaebacteria. Archaebacteria dapat membentuk gas pentana dengan cara mereduksi karbon dioksida. Lalu, dinding sel tidak mengandung peptidoglikan. Yang terakhir, hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Contohnya, bisa di tempat yang ekstrim dalam hal panas yang berlebih ataupun dingin yang berlebih. Lalu, jenis yang kedua yaitu Eubacteria. Dinding sel mengandung peptidoglikan. Kebalikan dari Archaebacteria, Eubacteria mempunyai dinding peptidoglikan. Lalu, mampu hidup di berbagai media sehingga disebut bersifat kosmopolitan. Dapat hidup bebas atau parasit. Nah, segitu aja pemaparan materi mengenai Kingdom Monera. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Kingdom Fungi. Fungi atau kulat adalah kerajaan dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Ciri-ciri dari fungi dapat berbentuk makroskopis dan mikroskopis, bersifat eukariotik, umumnya hidup di tempat-tempat yang lembab, dan umumnya bersifat multiseluler, dan yang terakhir, fungi memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai dekomposer atau yang disebut dengan pengurai. Lalu, klasifikasi fungi. Yang pertama ada Ascomycota. Ascomycota mempunyai ascus, yaitu alat pembentuk spora. Yang kedua, hifanya bersekat, sehingga di tiap sel hifanya berinti satu. Dan yang ketiga, dapat berkembang biak secara seksual dengan membentuk ascospora dan maupun aseksual dengan membentuk conidia. Contoh Ascomycota yaitu Saccharomyces cerevisiae atau ragi yang sering digunakan dalam pembuatan roti. Yang kedua, Zygomycota. Sporanya berdinding tebal, dapat bereproduksi secara seksual dengan membentuk zigospora serta melalui reproduksi aseksual dengan membentuk sporangiosspora serta bagian tubuhnya membentuk rhizoid. Hifanya tidak bersekat, sehingga mempunyai beberapa inti atau yang disebut dengan senositik. Contoh dari Zygomycota yaitu Rhizopus oryzae atau jamur yang tumbuh di tempe. Yang ketiga ada Basidiomycota. Hifanya bersekat, sehingga di tiap sel hifanya berinti satu. Dapat bereproduksi secara seksual dengan membentuk basidiospora yang terletak di permukaan basidium, maupun secara aseksual, yaitu dengan membentuk conidia, oidia, maupun chlamydospora. Contoh dari Basidiomycota yaitu jenis jamur yang dapat dimakan oleh manusia. Contohnya itu ada Volvariella volvacea atau yang disebut dengan jamur merang. Dan yang terakhir ada Deuteromycota, yaitu hifanya bersekat, berkembang biak secara aseksual, dan berkembang biak secara seksualnya itu belum ditemukan secara pasti. Dengan kata lain, fungi ini disebut dengan fungi imperfecti, yaitu fungi yang tidak sempurna karena reproduksi seksualnya belum diketahui. Hidup secara saprofit dan parasit. Contoh dari Deuteromycota yaitu Hypomycetes. Nah, segitu aja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.